konser cakai pentas kendal. Dadah guys, see you guys. Biarlah masa kandala. Tuhan, sudah banyak yang kami dengar pada hari ini. Kami berdoa Bapa, supaya setiap hal yang kami dengar sungguh-sungguh akan menjadi darah dan daging kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi manusia, firman itu menjelma menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kita akan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak Allah itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan season ini di dalam tangan-Mu, dan berbicaralah kepada kami. Berbicaralah dan berikan kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang mengerti apa yang akan Engkau katakan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum duduk, salaman dengan 3 orang. Katakan, saya diberkati pada hari ini dan saya akan diberkati lagi. Katakan 1, 2, 3 dengan 3 orang. Saya sudah diberkati hari ini dan saya akan diberkati lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Masih hidup? Masih hidup? Kalau gitu perlu dikhotbahi lagi sampai mati, saudaraku. Karena Tuhan tidak ingin engkau hidup, Tuhan engkau ingin mati, supaya yang hidup betul-betul Kristus di dalam diri saudara. Amin, saudaraku. Kita akan adakan upacara penguburan pada hari-hari ini di sini, supaya orang yang datang di sini hidupnya yang lama betul-betul mati, dan kita pulang dengan kehidupan baru, kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya sampaikan apa yang saya ingin sampaikan, yang Tuhan taruh dalam diri saya ingin membacakan 1 ayat saja yang saya rasa ini penting sebagai pengertian bagi orang Kristen, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 yang sudah saya singgung di dalam doa saya tadi. Yohanes 1 ayat 14. Saudara, siapa yang menikmati pelayanan Bob Weiner tadi pagi? Yang menikmati pelayanan Bob Weiner tadi pagi. Amen. Nah, orang-orang begitu perlu dibawa ke sini, saudaraku, biar rohnya itu nular, saudaraku. Kekristenan biar enggak loyo-loyo, lemes-lemes, loyo-loyo kayak yoyo, tapi mulai ada kebangunan, kebangkitan, kedinamisan yang kuat sekali. Dan perlu orang Kristen jadi militan, jadi radikal, jadi berapi-api bagi Tuhan. Gak ada gunanya jadi Kristen kalau nggak on fire for God. 50%, bukan 60%, bukan 75%, bukan 99,999%, tapi 100% untuk Yesus atau tidak usah sama sekali. Inilah zamannya untuk itu. Main-main Kristen bukan zamannya. Main-main KKR bukan zamannya. Banyak orang undang saya KKR. Saya tahu, saya baca, saya doa. Kalau panitianya itu cuma main-main, hanya sekedar kumpul banyak orang, tidak pernah doa puasa, panitianya tidak mau korban semuanya. Ini panitia kasih melanda Indonesia ini habis-habisan. Kalau tidak salah dari panitia aja keluar 25 atau sampai 30-an juta. Dan mereka ini pemuda yang nggak punya apa-apa. Duit mereka berikan semuanya. Nah, kayak begini saya senang. Tapi kalau cuma mengundang pembicara top, orang yang pengen ngetop itu akan dibalik sama Tuhan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kalau orang pengen top dibalik sama Tuhan, bukan TOP tadi, POT, saudaraku. Jadi apa? Pot. Orang yang ingin top lama-lama sama Tuhan dibikin apa? Pot. Kalau pot-pot bunga masih bagus. Udah mulai mengerti ini. Udah mulai ngerti. Tapi kalau pot yang malam-malam dipakai itu, saya tidak mau top-topan. Yang penting aku mau jadi bencana bagi rajaku. Amin, saudaraku. Dan kalau cuman kayak gitu-gituan, ngundang-ngundang jadi pembicara terkenal, artis terkenal, nggak ada doa puasa, nggak ada pergumulan, nggak ada doa syafaat, nggak ada persiapan rohani. Saya males dengan main-main rohani itu. Ini bukan zamannya.
100% untuk Yesus, atau ndak usah sama sekali. Amin, saudaraku. Ini zamannya you for God or you against God, pro atau kontra. Allah sudah tidak sabar lagi, karena ini akhir zaman. Peperangan rohani akan makin dahsyat, pemisahan akan terjadi. Alkitab mengatakan semuanya akan mencapai klimaknya. Yang suci akan makin suci sampai kesucian yang sempurna. Yang benar akan makin benar sampai kebenaran yang sempurna. Tapi yang bejat, yang jahat akan makin jahat sampai kesempurna jahatnya. Yang najis akan makin najis sampai sempurna kenajisannya. Ada satu kuasa yang mendorong dengan kuat pada akhir zaman ini. Kuasa Allah yang mendorong orang Kristen yang menyerah sepenuh 100% untuk dibawa kepada kesempurnaannya. Tapi juga kuasa iblis yang menunggu orang yang ambil keputusan untuk melayani setan akan didorong makin sempurna kejahatannya. Saudara lihat akhir-akhir ini kejahatan mengerikan, anak-anak kecil bunuh orang. Anak kecil sudah jadi profesor dalam pembunuhan. Cepat sekali, klimaknya cepat sekali. Karena ini akhir zaman. We are in a warfare. Kita dalam keadaan perang. We are engaged in the severe battle. Kita sedang terlibat dalam satu peperangan yang dahsyat sekali. There's no time for leisuring around. Tidak ada waktu untuk cuma tenang-tenang, santai-santai. Inilah waktunya betul-betul menyadari kita dalam peperangan rohani, saudaraku. Amin. Amin. Ini sudah mulai mati betul-betul nih saya khotbah. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya ini perlu keputusan yang tegas. Kristen separuh-separuh bukan waktunya lagi. Panas nggak, dingin tidak. Saudaraku, kalau orang minum panas nggak, dingin tidak, jadi di munek-munek ya. Saudara, Tuhan tuh lihat orang-orang Kristen itu yang tidak berapi-api untuk Tuhan, yang tidak menyala-nyala untuk Allah, yang tidak berkobar-kobar untuk Tuhan, yang tidak seluruhnya untuk Tuhan, yang cuman suam-suam. Alkitab katakan, aku memuntahkan engkau dari ludah, dari mulutku. Itu kalau bahasa Jawanya itu gini, saya ingin beritahu ya, ini agak kasar sedikit tapi mantapnya luar biasa. Tuhan tuh lihat Kristen-Kristen kayak begitu tuh, nek, saudaraku, ngerti nek gitu. Nak, saudara ngerti nak, saudaraku, mislek gitu. Bahasa Belandanya katanya. Jadi ngelihat begitu dari mislek gitu, nggak tahan Kristen kok begini. Masa Yesus Kristus mati di salib, menderita sengsara, mengorbankan segalanya, dan darahnya seluruhnya ditumpahkan, hanya menghasilkan kekristenan yang semacam ini? Apakah untuk itu Yesus disalib? No way, bukan. Yesus mati disalib dengan pengorbanan yang begitu dahsyat dan bangkit dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mengalahkan setan, iblis, kunci maut dan alam maut, bukan untuk menghasilkan kekristenan yang suam-suam. Kristus bangkit dengan kemegahannya karena dia ingin melihat buah kekristenan yang juga penuh kemegahan, kuasa dan berapi-api bagi Yesus. Kalau sudah percaya, katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, ini yang saya rindukan dari kasih melanda Indonesia ini. Yang kami rindukan yaitu Christian who catch the fire of God and be on fire for God. Orang Kristen yang bisa menjamah api Tuhan dan akhirnya dia menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Allah. Kekristenan yang semacam ini yang Allah cari, bukan loyo-loyo asal ada waktu. Nanti lihat dulu. Tunggu kalau saya sudah punya anak. Tunggu kalau anak saya sudah besar. Tunggu kalau anak saya sudah sekolah baru saya menyala-nyala. Tunggu kalau pensiun. Tunggu kalau sudah menantu. Tunggu kalau sudah punya cucu. Tunggu kalau lama-lama mati nggak melayani Tuhan. Tunggu. Bukan untuk itu Yesus mati. Yesus mati untuk menghasilkan satu buah. Benih gandum itu ditanam dan dia ingin menghasilkan buah yang sama persis dengan yang ditanam. Saudaraku, Alkitab mengatakan setiap benih yang ditanam akan mengeluarkan buah seturut dengan jenisnya. Orang tanam biji gandum tidak akan menghasilkan mangga, biji kelapa tidak akan menghasilkan jagung. Setiap biji yang ditanam keluarnya persis dengan bijinya. Kalau yang ditanam itu biji Yesus Kristus Tuhan, kira-kira buahnya kita harapkan seperti apa, saudaraku? Seperti apa? Seperti apa?
Saya tanya lagi, kalau yang ditanam jagung yang keluar apa? Kalau yang ditanam mangga yang keluar apa? Kalau yang ditanam padi yang keluar apa? Kalau yang ditanam Yesus Kristus yang keluar apa? Yesus Kristus. Nothing less than that. Nggak boleh lebih sedikit pun dari itu. Tidak boleh sama sekali. Harus seperti dia. Karena benih yang ditanam itu Yesus. Oleh sebab itu buahnya harus Yesus Kristus. Nah, Yesus adalah orang yang menyala-nyala bagi Tuhan. Dia katakan, aku datang ke sini bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Menyala-nyala. Satu kali dia lagi melayani satu jiwa. Muridnya datang bawa makanan. Mari makan. Sudah waktunya makan siang. Ada padaku makanan yang kau tidak tahu. Karena makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, saudaraku. Ada satu kenikmatan. Ada satu sukacita. Ada satu kegairahan. Ada satu kobaran dalam dirinya. Di dalam melakukan kehendak Bapa. Nah, kekristenan yang semacam ini yang Tuhan inginkan pada saat ini. Bukan suam-suam, tapi on fire for God. Dan saya percaya kalau saudara tahan aja duduk beberapa hari di sini, 6 hari ini, saudara akan pulang bagaikan nyala-nyala api. Saudara akan pulang seperti semak belukar yang menyala, yang bisa menarik perhatian Musa-Musa yang sudah frustrasi dan putus asa meninggalkan panggilannya. Begitu lihat semak belukar yang menyala, lantas dia lihat, dia katakan, aku akan melihat keajaiban Tuhan. Begitu dia dekat dengan semak itu, suara Allah bicara, tanggalkan kasutmu Musa. Dia tanggalkan maksudnya. Dan Allah katakan, kembali ke Mesir, selamatkan bangsa itu. Musa menyala-nyala hatinya, kembali ke Firaun dan melepaskan 2 juta manusia dari tangan Firaun. Saya ingin beritahu banyak orang-orang Kristen di luar sana seperti Musa yang putus asa, yang sudah menggunakan kekuatan sendiri dan gagal. Tidak menyerah kepada kehendak Allah, tidak menyerah kepada kuasa Roh Kudus, tidak menyerah kepada anugerah Allah, mencoba dengan kemampuannya sendiri, gagal. Setelah gagal, lari. Setelah lari, kawin, saudaraku. Banyak anak-anak muda itu kawin hanya untuk pelarian aja. Ini gagal, ini gagal, ini gagal. Ya udah, kawin aja. Akhirnya memelihara domba mertua. Tiap hari nunggui domba-domba mertua. Lupa visi Allah, lupa rencana Allah. Padahal Allah lahirkan dia untuk menjadi pelepas bangsa. Allah lahirkan dia untuk menjadi penyelamat bangsa. Allah lahirkan dia untuk membebaskan bangsa Israel yang tertawan. Tapi saat itu dalam keadaan frustrasi, depresi, semua visi hilang sama sekali. Dan dia cuma sibuk dengan urusan kecilnya, domba-dombanya kecil. Berapa banyak orang Kristen lupa pekerjaan Tuhan, tidak mikirkan rencana Allah, yang diurus domba-dombanya, bisnisnya, tokonya, kerjaannya, keluarganya sendiri, usahanya, sekolahnya. Tidak mikir Tuhan, tapi domba-domba kecil terus yang diurus. Tidak pernah mikir Allah. Perlu semak belukar yang menyala. Begitu Musa lagi mengembalakan domba di padang itu, dia lihat ada nyala dalam belukar yang tidak keluar asapnya. Dia katakan, aku mau dekat dan mau melihat keajaiban itu. Begitu dia dekat, dia ketemu Allah sendiri. Dan di situ visinya diperbaharui. Dia kembali dengan kuasa Allah. Dan dia berhasil melepaskan 2 juta manusia dari cengkraman Mesir. Amin, saudaraku. Dan saya berdoa supaya pulang dari KM ini, masing-masing saudara jadi belukar-belukar yang menyala bagi Allah. Dan kemana engkau pergi, orang-orang akan melihat engkau. Aku ingin melihat keajaiban yang terjadi pada orang ini. Aku akan melihat keajaiban terjadi pada orang itu. Ada satu nyala api. Dan begitu mereka dekat kepada saudara, mereka kembali kepada visi Allah yang semula. Amin, saudaraku. Inilah tujuannya KMI ini. Bukan koleksi khotbah, bukan koleksi pengetahuan. Ini tidak ada artinya. Saudara sudah dianjurkan untuk mencatat, ditulis, itu semuanya baik. Tapi bukan hanya ditulis di situ yang Tuhan inginkan, tapi tulis dalam hatimu, di dalam rohmu. Amin, saudaraku. Menjadi kenyataan dalam hidupmu. Saudaraku, saya tahu banyak orang Kristen yang tiap seminar muncul, dan lebih baik muncul terus, tidak apa-apa. Tapi kalau muncul seminar apapun, muncul, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah melaksanakan, tidak pernah berbuah-buah. Saudaraku, cuma koleksi khotbah, otaknya penuh dengan pengetahuan, kepalanya besar, kakinya kecil, perutnya kempes. Saudaraku, itu lama-lama bisa munting. Saudara tahu munting? Lack of balance. Jadi munting, kepalanya di bawah nantinya, saudaraku. Itu orang-orang yang cuma banyak pengetahuan, besar kepala, nggak ada isinya. Dan Allah tidak ingin itu. Itu sebabnya saya ingin bacakan ayat yang saya katakan tadi dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berkata demikian.
Semua baca, 1, 2, 3. Semua baca, 1, 2, 3. Firman itu, semua katakan, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, ini ayat bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Tapi saudara ingat, Yesus tadi sebagai benih yang ditanam. Dan kalau berbuah harus sama seperti apa? Yang ditanam. Harus sama dengan Yesus. Nah, kalau ayat ini terjadi kepada Yesus, ayat ini juga terjadi kepada siapa? Kita. Bukan hanya firman yang jadi manusia dalam Yesus, tapi firman Tuhan yang kita dengar dalam minggu ini. Saya berdoa supaya juga jadi manusia dalam diri saudara masing-masing. Bukan cuma pengetahuan. Alkitab mengatakan knowledge puff up. Pengetahuan membuat orang sombong, but love edify. Tapi kasih itu membangun. Amin, saudaraku. Kalau cuma pengetahuan puff you up, membuat kita sombong, tinggi hati. Tapi kalau sudah ada kasih, apakah kasih? Yaitu apa yang kita mengerti dari Allah, sudah menjadi manusia, menjadi kenyataan. Allah menjelma dalam diri kita. Nah, itu yang membangun orang lain. Dan firman Allah yang dikatakan di sini tidak hanya jadi manusia. Setelah jadi manusia, kita lihat selanjutnya, diam di antara kita. Artinya apa? Practical, down to earth, dwell among us. The word has become a flesh. Itu firman telah jadi daging, jadi manusia, dan tinggal di antara kita. Bisa dilihat, bisa dijamah, bisa dicecap, dan bisa dirasakan. Apa yang kau dapat daripada Allah, seharusnya orang sekitarmu harus bisa menikmati, harus tinggal di antara kita. Ada orang di sini, enggak ada. Di sana sini. Itu yang rajin persekutuan doa, tante-tante, pagi, sore, siang, malam, petang, khotbah manapun masuk, saudaraku. Tapi di rumah cerewetnya tetap, saudaraku. Marah-marah sini, marah-marah situ, lupa kasih makan buat suami, masakin suami lupa. Suami marah ditengking, dalam nama Yesus, marah keluar. Disuruh, tolong bikinkan kopi. Tidakkah kau tahu bahwa ini akhir zaman? Aku tidak dipanggil untuk melayani manusia lagi. Aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, celaka saudaraku. Ini istrinya terus pergi terus siang malam. Dan yang melayani suaminya pembantu rumah tangganya. Pagi sarapan ditunggui sama si Inem. Siang makan siang si Inem yang meladeni. Sore makan Inem yang kasih. Lama-lama si tante ini pulang rumah. Suami nggak ada, Inem juga nggak ada, saudaraku. Pergi semuanya. Lantas dia katakan, wah iblis, Tuhan tidak adil. Saya melayani Tuhan, kenapa suami saya digondol orang? Saya ingin beritahu yang salah saudara, karena firman tidak jadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin. Sepi sekali. Ya bapak-bapak yang amin sudah tentu. Saya ingin dengar ibu bilang amin. 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 Ibu-ibu melayani baik. Jangan lupa mencintai suamimu. Layani suamimu dengan baik. Biar firman jadi manusia dan tinggal di antara keluarga. Dan orang lain bisa menikmatinya. Suami-suami juga begitu. Jangan main tengking melulu, saudaraku. Karena sudah ikut seminar gimana caranya ngusir setan, masuk rumah, istri cerewet, dalam nama Yesus roh cerewet keluar. Tidak disayang-sayang, tidak pernah dicium, tidak pernah diberitahu firman Tuhan, tidak pernah diajak doa, kita seenaknya sendiri. Biarlah firman itu jadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ayat itu berikutnya berkata begini, saudaraku. Dan kita melihat apa? Kemuliaannya. Jadi firman itu jadi manusia, tinggal di antara kita, bisa dilihat, bisa dijamah, bisa disaksikan, dan kemuliaannya mulai timbul di tengah-tengah.
Ini yang Tuhan inginkan. Dan doa saya dalam KMI ini, biarlah masing-masing kita, saya juga, saudara juga, sudah dengar banyak dari firman Tuhan. Saudaraku, bukan saya juga lepas dari kesalahan itu. Saudara tanya istri saya, kami menikah 3 tahun, kami masih sekolah terus, saudaraku. Saya tahu masih banyak hal yang perlu dikerjakan antara kami berdua. Dan saya senang. Dulu sebelum saya menikah, saya pikir saya sudah sempurna. Begitu saya menikah, saya kembali ke kelas 0 lagi, belajar lagi, saudaraku. Dan di situ Allah kerjakan dalam diri saya, supaya firman itu bukan hanya dari teori, dari khotbah saja, tapi jadi kenyataan setiap hari. Firman jadi manusia, tinggal di antara kita, dan lihat kemuliaannya. Nggak bisa disembunyiin. Yesus katakan sebuah kota di atas gunung nggak akan sembunyi. Kalau betul-betul firman sudah jadi manusia, nggak bakal tersembunyi. Orang akan lihat, pasti akan lihat. Amin, saudaraku. Suamimu akan berkata, kamu lain sekarang. Jangan gitu katanya. Iya deh, lain katanya. Lain gimana? Lain katanya kamu. Kopinya kok lebih enak sekarang. Sayurnya lebih sedap. Kenapa ya? Oh, firman telah jadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kamu baru saja melihat kemuliaannya. Amin, saudaraku. Lain, dinikmati, praktikal, bisa dialami di dalam kehidupan kita. Nah, siang hari ini saya diminta untuk bicara tentang peperangan rohani, dan itu penting sekali. Orang Kristen senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, percaya atau tidak, itu bukan urusanmu. Yang jelas, sejak engkau percaya Yesus, menyerahkan hidupmu kepada Yesus, saat itu juga engkau masuk peperangan. Itu bukan pilihan, itu bukan sukamu, itu bukan karena engkau suka atau tidak, itu fakta. Itu satu proses yang pasti terjadi. Setiap kita, tidak ada yang kecuali, semuanya pasti masuk peperangan rohani. Siapa yang belum pernah mengalami peperangan rohani, angkat tangan. Cepat, saya mau doakan supaya dapat minggu depan. Siapa yang sering mengalami peperangan rohani, angkat tangannya. Amen. We have a spiritual warfare going on in our life, in our family, in our world, in our church. Kita ada peperangan rohani berjalan dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam dunia ini. Kita harus sadar akan hal itu. Saya ingin memberikan beberapa dasar. Di sini kita akan buka dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17. Keluaran 13 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Saya berdoa supaya ini mudah-mudahan sejelas-jelasnya boleh bicara kepada hati kita. This is the process that you have to go through. Ini satu proses di dalam setiap saudara harus mengalaminya. This is the fact. Ini satu fakta yang engkau tidak bisa hindari. Berbunyi demikian. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Bangsa apa? Bangsa Israel. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang apa? Filistin, walaupun jalan ini yang paling keras, dekat. Dikatakan selanjutnya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, atau bangsa ini menyesal apabila mereka melihat menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali kemana? Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Ayat berikutnya, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel itu dari tanah apa? Saya coba terangkan, saudara-saudara, waktu Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun, dengan seruan jeritan mereka Allah mendengar. Sebetulnya
Allah bisa membawa mereka dari Mesir langsung ke tanah Kanaan, itu memakai jalan yang paling cepat, yaitu lewat daerah Filistin. Itu cepat sekali. Kita belajar dalam Alkitab, mereka baru sampai ke tanah Kanaan dalam waktu berapa lama? 40 tahun lamanya. Seharusnya tidak perlu. Seharusnya tidak perlu. Saudara-saudara yang saya kasih, mereka itu sebetulnya bisa dengan cepat langsung datang. Bahkan orang katakan kalau jalannya lambat-lambat 3 minggu sampai. Dan kalau jalannya cepat betul-betul 10 hari sampai ke tanah Kanaan itu. Jadi tidak perlu 40 tahun. Tidak perlu. Tapi saudara lihat di sini, satu hal yang luar biasa. Allah sengaja ditur mereka. Ditur, diputar jalannya. Tidak potong kompas. Allah tidak suka potong kompas. Potong kompas itu pekerjaannya iblis. Shortcut is always the trick of the devil. God does not like shortcut. Perhatikan ini. Jalan pintas, potong kompas, itu caranya setan menjebak manusia. Saya ingin beritahu ya. Waktu Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun, iblis mencoba Yesus, "Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi apa? Roti." Yesus bisa nggak? Bisa. Yesus katakan tidak perlu, karena manusia nggak hanya hidup untuk roti saja, tapi untuk firman. Yang kedua, akhirnya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, disuruh lihat keindahan dunia. Dan iblis bilang sama Yesus begini, "Yesus, segala keindahan dunia akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, asal saja engkau mau apa? Menyembah aku." Iblis tahu bahwa kerajaan dunia pada akhirnya akan dimiliki Kristus dan orang sucinya. Amin, saudara, menurut firman Tuhan. Dan iblis tahu bahwa Yesus datang untuk merebut dunia dari tangannya. Dan Yesus ingin menguasai sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan iblis tahu. Tetapi jalannya tidak begitu. Jalannya harus lewat salib. Dia harus mati dulu. Dan dia harus dikuburkan. Dia harus menggoncangkan alam maut dulu. Dia harus bangkit. Dan dia harus menurunkan Roh Kudus dulu. Dan dia harus melahirkan gerejanya, dan melalui gerejanya ini Yesus akan pakai gerejanya merebut dunia ini dari tangan setan. Ngerti saudara? Tapi sudah lihat di sini, iblis pakai jalan apa? Pintas. Sudahlah, nggak usah mati di salib, nggak apa-apa, nggak usah dikubur, nggak usah capek-capek bangkit, nggak usah nurunin Roh Kudus, nggak usah bikin gereja. Gini aja lah, sekali aja, 3 detik, 3 menit, sujud, semua milikmu. Jalan pintas. Semuanya itu serba jalan pintas, itu biasanya kerjaan iblis. Ngurus ini, ngurus itu, wah capek lama-lama. Jalan pintas. Nih. Saudaraku, jalan pintas. Itu jalannya setan. Amin. Kasih melanda Indonesia. Pengurusan izin juga tidak gampang. Tapi kami menjerit mencari Allah. Berdoa, berpuasa, menangis. Cobaan jalan pintas ada. Tapi kami menjerit menggedor surga. Karena dia penguasa di atas segala penguasa. Dia bisa menggerakkan semua penguasa di dunia. Untuk melakukan kehendaknya. Dan melaksanakan kehendaknya. Amin, saudaraku. Setelah kami berdoa, Tuhan bicara kepada pejabat-pejabat pemerintah. Untuk mengizinkan kita berbuat demikian. Tanpa jalan pintas. Melalui salib. Melalui nangis. Melalui puasa. Melalui berdoa. Tapi kemuliaan itu kami rasakan saat ini. Amin, saudaraku. Jalan pintas. Hati-hati. Muda-mudi pacaran tidak disetujui sama orang tuanya. Sudah 2 tahun. Gimana papi? Belum nih. Udah ngomong belum? Udah. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, saudaraku, udah 2 tahun kita nggak boleh. Kita tunggu setahun lagi. Nah, saudaraku, papi masih bilang belum boleh, dia belum kerja, belum mapan, belum ini. Nah, iblis mulai bisikan apa? Jalan pintas. Terpaksa nikah karena jalan pintas. Shortcut. Anak-anak muda, saya ingin beritahu,
Ini jalan pintas adalah pekerjaan iblis yang membelokkan engkau dari rencana Allah yang sesungguhnya. Saya akan terangkan nanti kenapa Allah putar. Ada maksud besar di dalamnya. Allah kan berkuasa. Bisa saja bawa orang Israel langsung masuk kanan. Bisa, dan bisa. Tidak usah pakai jalan kaki kalau perlu. Foot ditiup aja pindah tempat bisa. 1 detik bisa pindah tempat. But God has a purpose need to be accomplished in His people. Allah punya rencana yang perlu dinyatakan, yang perlu diterapkan, dikerjakan dalam umatnya dulu. Untuk itu diputarkan. Kenapa engkau pacaran sekian tahun dan orang tuamu belum mengizinkan? Tuhan punya maksud sesuatu yang perlu diterapkan, dinyatakan, dibentuk karakter dalam dirimu dulu. Saya juga nggak lepas dari hal ini. Saya ingin bicara pribadi, saya tidak khotbah di sini. Saya ingin bicara seperti kita ngomong berdua. Saya tidak mau act seperti khotbah-khotbah, tidak ada gunanya kalau sudah tidak ngerti. Dan saya juga nggak ngerti ngomongnya apa. Tapi lebih baik kita ngomong dari hati ke hati. Saya pun juga dites dalam hal ini. Istri saya ada di sini, istri saya berdiri sebentar. Biarin. Nah, ini istri saya, saudaraku. Saudara, juga nggak gampang saya dengan dia itu. Ya, apalagi yang dia itu putih dan saya hijau. Waktu kami pacaran orang tua nentang. Mama mertua saya tadi malam ada di sini, mudah-mudahan nggak ada di sini sekarang. Karena papa mertua saya masih Konghucu tadinya, papi mertua. Anaknya paling kecil, paling disayang, nikah sama brewok. Pendeta lagi, saudaraku. Mikirnya mau makan apa ini? Suku lain. Saudara, nah orang duniawi masih mikir tuh semua. Kristen aja mikir, apalagi duniawi. Yang bener aja loh. Sok munafik. Kristen aja banyak prejudis. Nah, saudaraku. Saudara, kami harus nunggu, dan terus ditentang, tidak boleh. Papinya ngancam lebih baik saya bunuh diri kalau dia nikah. Bayangin, saudaraku. Wah, hati saya udah hancur berkeping-keping waktu dia bilang, wah kita tidak bisa, saudaraku. Tapi saya dengar suara Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Tuhan katakan, terus tahan, aku ngelatih engkau. Di saat itu juga iblis bisikin sama saya, shortcut. Potong kompas, jalan pintas. Dia kan sudah melebihi umur, sudah 21 lebih. Berarti dia bisa nikah tanpa izin orang tua. Itu legal di negara ini. Pergi aja ke negara lain, ajak ke luar negeri nikah di sana. Kan yang penting resmi. Nah, iblis kasih jalan pintas. Dan saya bisa berbuat demikian. Saya ngomong dari hati ke hati nih, anak-anak muda nih, yang sok-sok rohani di sini, tapi pacarannya enggak karuan. Ya, tepuk tangan yang keras. Ayo yang keras. Ganti pacar kayak ganti kaos kaki aja. Nah, saudara, saya berdoa, saya menggumuli Tuhan. Bagaimana maksudmu Tuhan? Hancurkan saya. Uang untuk persiapan nikah. Tahu-tahu bung, saya buka dompet saya, amblas semuanya. Apa enggak copot semua nih tulang, saudaraku? Lemes pagi-pagi. Saya berlutut mengucap syukur, bukan karena berlutut berdoa, tapi lemes, gak bisa berdiri lagi, tinggal berlutut. Aduh Tuhan, gini nih jadinya. Aku punya maksud. Aku enggak mau potong kompas. Saudaraku, luar biasa pergumulan. Om-om yang belum dalam Tuhan bantu semua, membujuk papinya istri saya, nggak bisa, malah ambil linggis mau bunuh diri. Saya di luar tuh. Saya berdoa, setelah mereka berhenti semua, saya katakan saya datang hanya oleh anugerah Allah. Dan saya bilang sama papinya dia, Om, saya cinta sama noninya itu. Dan saya serius Om, nah, kami ingin menikah. Papinya nggak bisa ngomong, cuma nangis. Dia berkata, ya boleh, katanya saudaraku. Glory buat Yesus. Amin. Akhirnya kami dibentuk, sabar melami kemenangan, mujizat dinyatakan. Dan waktu kami menikah, bukan kayak menikahan gitu, kayak kebangunan rohani, saudaraku. Kita masuk band nyanyi haleluya 12 kali, kini putra raja dua-duanya masuk haleluya dalam kemegahannya, nyanyi haleluya, semua ngangkat tangan menyembah Allah dalam roh, hadirat Allah turun dan kebaktian. Itu indah, bukan teng 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 habis masuk dalam berkelahi.
Saudaraku, jangan jalan pintas. Engkau punya keributan sebagai suami istri, punya ribut masalah, sudah tentu ada masalah. Saya ada masalah dengan istri saya. Ada orang, wah kami tidak pernah ngomong kasar, kami tidak pernah ngomong yang keras. Dia kata, maafkan saya. Sederhana, cuman maafkan aku. Beres semuanya, saudaraku. Dan yang kedua, I love you. Beres, saudaraku. Ini resep, catat baik-baik, pulang praktekan. Kalau nggak beres, saudaraku, datang sama saya lagi, saya beri resep yang lain. Haleluya. Tapi yang satu dipasti, saudaraku, jangan tergoda dengan jalan pintas dalam segala masalah yang kau hadapi dalam sehari-hari, baik dalam cari kerjaan, baik dalam usaha, baik segala macam. Iblis selalu datang dengan jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas, jalan pintas. Tapi Allah punya maksud, putar sebentar, putar sebentar, putar sebentar. Allah punya maksud. Dan saya ingin beritahu maksud Allah tentang ayat tadi. Baca lagi ya, baca lagi supaya mantap, masuk betul-betul. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun, Allah yang menuntun, tapi tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang apa? Sekali lagi, keras, paling dekat. No, tidak pakai jalan itu. Tidak. Dikatakan oleh Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke mana? Mesir. Saudara bisa ngerti kan? Di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah ada mengalir air susu dan apa? Madu. Berarti sungainya itu dari apa? Susu. Salah. Danaunya dari apa? Salah, saudaraku. Berarti itu tanah subur. Mengalir air susu itu berarti banyak sapinya. Dan karena rumputnya hijau. Amin. Banyak madunya itu berarti banyak bunganya. Jadi negeri itu subur dan indah. Sehingga lebah banyak. Dan madu pun keluar. Tapi Allah katakan juga di situ banyak bangsa-bangsa yang mengerikan. Ada bangsa Hewi, bangsa Yebusi, bangsa Ferisi, bangsa Heti, bangsa Kanani, bangsa Amori. Ada 7 bangsa, 8 bangsa yang besar, yang mengerikan di situ. Allah juga perhatikan. Saya ingin beritahu juga, Tuhan menjanjikan kita Kanaan, satu taraf rohani yang lebih indah, kehidupan kelimpahan dalam Yesus. Tetapi untuk mencapai di situ juga di daerah itu banyak musuh yang harus kita apa? Perangi. Dan Allah katakan, kalau saya bawa ini orang Israel fresh from the oven, saudaraku. Ya, ini kan oven ini, Mesir ini. Baru keluar dari situ dan dimasukkan ke Kanaan. Begitu ngelihat orang Hewi, orang Ferisi, orang Amori, orang Amalek, orang Kanani, orang Yebusi, begitu ngelihat nyesel, ngapain gua kesini? Balik aja deh ke Mesir. Semua balik ke Mesir. Saya ingin tanya, kenapa? Kenapa? They were not ready to engage in a warfare. Mereka belum siap untuk terlibat di dalam apa? Peperangan. Belum siap menghadapi peperangan. Oleh sebab itu diputar dulu. Banyak saudara setelah bertobat mungkin dengar firman Allah, engkau akan dipakai Tuhan untuk menggoncangkan bangsa-bangsa, engkau akan dipakai Tuhan untuk menenggelamkan pulau-pulau. Enggak, menenggelamkan apa itu? Kok pulau-pulau tenggelam gimana sih? Akan menobatkan orang di pulau-pulau, akan dipakai Tuhan untuk gini. Tapi tidak langsung mengalami itu, diputar dulu. Karena kalau sampai di situ kena tantangan, kembali nggak betah lagi ke Mesir lagi. Nggak bisa. Sebab yang paling hakiki tentang kenapa orang Israel tidak bisa dibawa masuk langsung ke Kanaan, karena saudara harus tahu kondisi orang Israel pada waktu itu sebagai orang yang bagaimana. Saya ingin beritahu, ini orang Israel 430 tahun di
perhamba di Mesir, dan mereka ini bukan tentara, mereka tidak pernah dilatih perang, dan mereka tidak tahu kemiliteran, mereka tidak pernah tahu perang itu apa, mereka itu semuanya budak. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan kedua. Keluaran 20 ayat pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari apa? Tanah Mesir, dari apa? Semua ucapkan 1, 2, 3, tempat perbudakan. Jadi Mesir itu tempat apa? Perbudakan. Mereka itu pembantu rumah tangga. Kalau istilah barunya mereka itu pramuwisma, saudaraku. Mereka itu budak, hamba-hamba. Nah, mereka budak suruh perang, saudaraku. Pesawat Hercules diterjunkan semua ke timur-timur, saudaraku. Kira-kira jadinya apa, saudaraku? Begitu lihat Fretilin, saudaraku, saudaraku, bisa takut nggak karu-karuan, saudaraku. Pembantu suruh perang. Budak-budak, mentalitasnya mentalitas pembantu, mentalitas budak, mentalitas hamba, suruh perang. Nggak bisa. Allah tahu ini budak-budak, mentalitasnya mentalitas budak, suruh ngadepi jenderal-jenderal yang di sana, nggak mungkin. Apalagi perang, ngelihat aja takut, saudaraku. Makanya sama Allah diputer dulu, belum siap kamu. Nanti lihat Kanaan, oh, mana susunya, mana madunya, yang ada cuman si Amalek, si Kanani, si Amori, si raksasa-raksasa. Kalau begitu lebih baik kembali jadi budak. Saya ingin beritahu, saudara tertawa sama orang Mesir. Kamu semuanya, saya juga, kita dulunya, sebutkan BUDAK, budak. Amin. Saudara sekalian, saya, kita semuanya itu dulu budak. Kita budaknya hawa nafsu, kita budaknya dosa, kita budaknya setan, kita budaknya keduniawian. Kita itu hamba, dan Allah tebus kita menjadi Kristen, bukan langsung jadi putra pangeran. Masih jadi Kristen pun punya mentalitas ngaku sendiri, bagus. Yang cepat ngaku cepat dirubah, saudaraku. Kalau nggak ngaku-ngaku ya budak terus saja. Makanya kalau doakan sistem budak, oh Tuhan, siapakah kami? Ya nggak tahu kamu siapa. Aku nggak layak datang kepadamu. Ngapain datang? Kami ini cuman cacing-cacing kecil. Uget-uget, apalagi sudah aku bilang. Mentalitas amin, saudaraku. Perlu proses perubahan mentalitas di dalamnya, perlu. Kita semuanya ini budak, dan budak-budak suruh perang nggak bakalan. Makanya banyak orang Kristen, meskipun sudah Kristen, meskipun sudah percaya Yesus, meskipun dosanya sudah diampuni, bahkan dipenuhi Roh Kudus sekalipun, hidupnya tidak ada kemenangan sama sekali karena masih pakai mentalitas budak. Kalau nggak diperintah nggak jalan, kalau nggak disuruh nggak kerja, nggak ada inisiatif, nggak ada tanggung jawab, cuman budak, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu mana-mana, ignorant. Nah, bodoh itu baik, tapi bebal itu jelek, saudaraku. Bodoh itu artinya orang ingin belajar. Orang pinter pun kalau masih ingin belajar, dia merasa dirinya apa? Bodoh. Tapi kalau sudah bodoh tidak mau diajar, itu namanya bebal. Bahasa Jawa lebih mantap. Saudara yang nggak ngerti bahasa Jawa rugi. Ini bahasa resmi di surga nanti. Saudara sendiri yang ngomong, saudara. Kebal, bebal, tebal.
Ya itu sudah. Nggak bisa diajar. Nah, orang kaya begitu itu datang kebaktian tiap minggu, setiap ada undangan ke depan maju, terus nangis, terus siapa mau bertobat, maju lagi. Siapa mau Roh Kudus, maju lagi. Siapa sakit, maju lagi. Tapi nggak ngerti apa-apa, bebal terus aja. Pokoknya pengen dioles-oles sama pendeta, tangannya anget-anget sedikit, enak. Ini bebal, nggak menang-menang. Sudah ditumpangi tangan oleh seluruh pendeta di Indonesia, kali berkakap, kali berteri, kali apalagi saudaraku, luar negeri, kualitas import ekspor saudaraku, sudah semua tumpang tangan, nggak menang-menang, nggak berubah-berubah, karena mentalitasnya mentalitas Buddha. You still live under the law. Saudara dengar pada saat ini, di dalam seminar ini kami ingin mengangkat derajat saudara. You were slave of sin. But God does not call you to be another slave again. He wants you to be the children of the King. Tuhan memanggil engkau bukan untuk jadi budak lagi. Sadar engkau putra-putra mahkota kerajaan yang akhirnya diberi pakaian untuk siap perang bagi kerajaan Allah. Amin. Semua katakan aku bukan budak. 1, 2, 3. Masa caranya gitu? Semua katakan aku bukan budak. Semua katakan 1, 2, 3. Aku bukan budak. Aku putra Allah yang maha tinggi. Katakan aku putra Allah tinggi. Yes. Itu saudara. Yakin. Itu sebabnya saudaraku, dari tempat perbudakan bawa langsung ke Kanaan, bisa enggak kerasan saudaraku. Saya ingin beritahu saudaraku, orang yang biasa hidup misalnya ya, maaf saya ambil contoh yang kasar saja, orang yang biasa hidup nggak teratur ya, gelandangan, itu bukan karena miskin loh, karena mentalitas loh saudaraku. Mereka itu kadang-kadang di desanya punya tempat bagus, ini cuman ingin bebas, ingin semaunya, hidup di kolong-kolong jembatan, ya mentalitasnya mentalitas gelandangan. Coba orang begitu tuh diundang untuk tidur di Hilton, Hilton Hotel saudaraku, atau di istana, diundang mendapat anugerah, atau mari tidur di istana raja atau istana negara. Ini dari Ciliwung, Sungai Ciliwung saudaraku, dari gelandangan di situ, disuruh tidur di situ, sediain spray putih bersih, sediain kulkas bagus, minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite, 7 UP, segala macam di situ. Taruh semua, kue-kue semua ada di situ. Wah, mewah semuanya, pakai kode air conditioning, water tap semuanya ada semua di situ. Saudaraku, itu orang masuk, ada kursi empuk, malah bingung saudaraku. Dia duduknya di pojok, malah tidur. Dia tidur nggak enak, di sini gatal semua, di spray putih bersih gatalan saudaraku. Dia melorot ke kolongnya saudaraku. Dia tidak buka kulkas ada minumannya, enggak, dia minum air keran saudaraku. Karena apa? Mentalitasnya yang belum berubah, tempatnya sudah berubah, mentalitasnya yang berubah. Saya ingin beritahu, barang siapa yang percaya Yesus, dia sudah pindah alamatnya dari kerajaan maut ke kerajaan terang. Alamatnya sudah berubah, tempatnya sudah beda, tapi mentalitasnya belum berubah. Itu sebabnya perlu pembangunan mentalitas. You're not gonna live. Saudara tidak akan hidup seperti orang-orang yang tidak punya mentalitas tinggi. Saya selalu pakai perumpamaan ini. Sudah tahu Pangeran Charles sama Andrew yang baru menikah kemarin dulu dari Inggris. Mereka tahu dirinya itu putra pangeran raja. Kemana-mana dia tahu dalam dirinya mentalitas kerajaan itu ada. Pernahkah saudara baca di koran, maka pada hari Selasa tanggal 29 Juli 86 diketemukan Pangeran Andrew dan Pangeran Charles lagi main kelereng di bawah pohon beringin dan cari puntung rokok di jalan dekat Ciliwung, Jakarta. Pernah saudara baca demikian? Tidak mungkin dan tidak akan bakal. Kenapa? Karena mereka punya mentalitas apa?
kerajaan Allah. Kerajaan, maaf. Dan saya ingin bicara orang Kristen harus punya kingdom mentality, punya mentalitas kerajaan. Kalau engkau punya mentalitas kerajaan, engkau enggak akan hidup kotor, cari puntung-puntung, cari perkara duniawi yang kotor, yang najis. Engkau malu dengan tindakanmu itu, karena engkau tahu dirimu itu siapa, dan Kristus itu siapa yang di dalam dirimu. Oleh anugerah Allah, kita ini putra-putra kerajaan. Ada amin, saudara. Ini penting sekali. Itu sebabnya dibuat detour. Kembali lagi kepada Keluaran 13 tadi. Banyak ayat lagi sebetulnya yang membuktikan bahwa kita ini budak. Tadinya juga dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan kita budak, kita semua hamba dosa. Tapi Allah ingin membawa kita ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, kepada hidup kelimpahan. Tidak hanya di surga, tapi sekarang ini juga. Kelimpahan bukan nanti di belakang langit biru. Kelimpahan bukan nanti di seberang sana. Kelimpahan bukan nanti setelah Yesus datang. Kelimpahan bisa kita alami dalam hidup kita di sini dan pada saat ini juga. Amin, saudaraku. Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. That is Canaan. Itu Kanaan, saudaraku. Kita bisa mengalami, mencicipi sekarang ini. Mengalami fortisnya, mengalami mencicipinya. Saudara, kita baca ayat itu tadi, ayat yang ke-17, ayat ke-18 sekarang. Tetapi, ayat 18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. They go through wilderness. Mereka melewati padang gurun. Bukan mengitari, tapi melalui jalan padang gurun. We have to go through wilderness. Kita juga harus melalui padang belantara. Kita harus melalui wilderness. Orang Kristen tidak bisa enak saja. Orang Kristen harus mengalami kesukaran. Kita harus mengalami aniaya bagi Yesus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima anugerah percaya, tapi juga menderita bersama dengan Dia. Filipi 1 ayat yang ke-29. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, barang siapa yang mau hidup berkenan kepada Allah, those that will live godly will suffer many persecution. Orang yang mau hidup, apa itu? Hidup live godly. Mereka akan hidup bersungguh-sungguh sama Tuhan. Barang siapa yang mau hidup kepada Allah, dia akan mengalami banyak kesukaran. Itu harus going through the wilderness. Mesti ngalami kesukaran. Banyak sekali orang Kristen sekarang ini manja sekali. Sukar sedikit kita berontak ninggalin Tuhan. Selama ini Injil yang diberitakan cheap gospel, Injil murahan, Injil modern center class, saudaraku. Itu Santa Claus itu. Kasih hadiah, percaya Yesus, sembuh. Kantongmu kempes, diisi jadi penuh. Kamu lapar, Tuhan kasih makan. Kamu dingin, kasih anget. Tidak punya kerjaan, Tuhan beri. Saya tahu Tuhan beri semuanya. Tapi juga saudara harus perlu tahu bahwa dalam kekristenan kita juga mengalami kesukaran di dalam Dia. Dikatakan oleh Yesus, murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya mengalami kesukaran, muridnya juga harus mengalami kesukaran. Amin. Nah, selama ini Injil yang diberitakan cuman the rosy side of it, hanya bagian mawarnya yang indah, tapi tidak ditunjukkan yang durinya juga. Tidak ditunjukkan bahwa kita perlu, barang siapa mau mengikut aku, Yesus katakan harus menyangkali dirinya, harus memikul salibnya, dan harus mengikut aku. Ada salib di situ yang terlibat. There is a cross that involved in your life. Itu perlu, saudaraku, ngerti demikian. Banyak orang Kristen cuma diberitahu itu-itunya saja, enak-enaknya saja, yang manis-manis saja. Begitu mengalami percobaan, melalui padang belantara, langsung marah, langsung murtad, langsung ninggali Tuhan. Ikut Tuhan kok begini, ikut Tuhan kok usaha saya macet, ikut Tuhan kok kena kecelakaan, ikut Tuhan kok begini anak saya, ikut Tuhan kok begini. Why, kenapa? Dan kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dan lain sebagainya. Itu sebabnya masih mental perbudakan masih ada dalam diri saudara. We have to go through wilderness. Kita mengalami kesukaran, itu peperangan. Disiapkan dari batin kita. Kita perlu mengalami itu. Saya ada satu ayat, saudaraku, yang saya akan bacakan karena ayat ini terlalu jadi berkat buat saya. Dan saya ingin saudara juga mengalami berkat ini. Markus pasal 10. Markus 10. Ayat yang ke-28 mulai. Ini tentang ngikut Yesus.
Dan saya tahu kita semua perlu ngikut Yesus. Kita semua perlu mengikut Yesus dengan sepenuhnya. Kita semua perlu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Markus 10 ayat yang ke-28 mulai, yang berbunyi demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya dan anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 sama? Kali lipat. Senang? Senang? Senang. Dapat 100 kali lipat. Disebutkan lagi apa itu yang 100 kali lipat. Dikatakan dapat rumah 100 kali lipat. Itu betul. Saya tinggalin rumah satu, di mana-mana punya rumah. Di Jakarta punya rumah, di Bandung ada rumah. Artinya bisa ditinggal di rumahnya orang. Di Holland saya punya rumah. Di Amerika banyak rumah, saudaraku. Tinggal di tempatnya orang. Tuhan sediakan 100 kali ganda. Dikatakan di sini, saudara laki-laki. Saya punya banyak saudara laki-laki di sini. Saudara senang? 100 kali lipat. Saudara perempuan, saya punya banyak saudara perempuan di sini. Senang, saudaraku? Selanjutnya dikatakan di sini juga ibu dan anak dan ladang. Senang, saudaraku? Tapi jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Bagian terakhir baca. Bagian terakhir baca. Semua baca. 1, 2, 3. Sekalipun disertai berbagai apa? Penganiayaan. Rumahnya berapa ratus kali lipat? Ladangnya berapa ratus kali lipat? Saudaranya berapa ratus kali lipat? Aniayanya? Saudaraku, kita harus melewati padang belantara. Kita harus mau menderita karena Kristus. Saudaraku, itulah kunci keberhasilan kekristenan. Kalau kita setelah dipersenjatai dengan penderitaan Kristus, suffering of Christ, let be our weapon. Dalam Petrus pasal 4 dikatakan, biarlah engkau mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian itu. Dipersenjatai dengan berani menderita karena Kristus, supaya kita disiapkan untuk menjadi tentara yang berkemenangan. Kembali kepada Keluaran lagi pasal 12. Saya berikan 1 menit lagi dan selesai. Saya belum sempat khotbah, tapi ya ini aja cukup dulu pada saat ini. Ini luar biasa. Keluaran 13 tadi, maaf. Waktu saya sudah habis. Tapi saya bacakan lagi ayat yang 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui, go through padang gurun, wilderness. Dikatakan di situ. Dikatakan menuju laut ke tepi Rau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Ini lucu, ini yang paling lucu yang ini, saudaraku. Jadi orang itu oleh Allah disuruh berjalan bersiap perang. Dikatakan dalam bahasa Inggris in the harness, in the harness. Nah, harness itu artinya in ranking. In ranking itu artinya martial. Martial itu artinya baris seperti tentara. Jadi mereka itu baris 50, 50, 50. Allah itu lucu sekali. Ini budak-budak, ya, pembantu-pembantu dari Mesir baru keluar. Begitu mau keluar dari Mesir, tidak boleh jalan langsung, disuruh muter. Dan waktu muter tuh disuruh baris 50, 50 karena baris tentara. 50s by 50s. Itu harness. Itu ranking, by ranking, martial, kayak baris. Kiri, kanan, baris. Saudaraku, saudara banyak. Ini pembantu-pembantu yang tukang bikin batu bata, tukang masak. Saudara, coba pembantu-pembantu rumah tangga di Jakarta ini dikumpulin semua besok. Suruh kumpul Senayan, suruh baris, saudaraku. Itu bagaimana bentuknya, coba di video. Kan menjadi tontonan yang paling lucu. Barisnya bisa miring-miring, gak karu-karuan. Bisa begini-begini, saudaraku. Gak karuan. Nah, saudaraku, bayangkan. Dimulai dari langkah pertama, mau jadi tentara, baris dulu yang tegap, 50-50, sederet, tertib dulu. Disiplin, disiplin, disiplin. Jangan pakai senjata dulu, baris dulu yang penting. Jangan gunakan senjata, baris dulu. Banyak orang Kristen pengen cepat-cepat pegang senjata, baris saja belum becus. Nah, saya ingin bicara baris ini soal apa? Disiplin.
Dan orang Indonesia itu kelemahan nomor 1 itu disiplin. Pagi bangun berdoa, disiplin. Disiplin. Baca Alkitabmu tiap hari, disiplin. Bersaksimu, disiplin. Kerjamu, disiplin. Ajar baris dulu. Nggak usah perang-perang, nggak usah minta senjata. Disiplin dulu, tertibkan hidupmu di hadapan Allah. Dalam personal devotion, dalam ibadat pribadi dengan Allah. Tiap hari kita menghampiri hadirat Allah. Tiap pagi kita menghampiri tata surga. Membaca Alkitab 1 ayat, 2 ayat, 1 pasal, 2 pasal sehari. Apakah hal ini sudah menjadi disiplin saudara? Kalau belum, mana ada budak mau perang? Bisa bersyukur. Hari ini saudara sudah latihan baris karena jamnya tepat-tepat 7:30 di sini. Ini sudah disuruh oleh Tuhan march by ranking, katanya latihan baris mulai keluar dari Kanaan langsung jam 1 selesai, nanti sore jam 4:30 semua di sini lagi. Ini baru latihan baris, belum pakai senjata, saudaraku. Dan perlu disiplin, perlu disiplin, perlu disiplin. Dan saya percaya kita bisa karena anugerah Allah cukup bagi kita semuanya. Amin. Dan setelah itu saudaraku, saya nggak perlu lanjutkan, tapi sudah tahu besok saya akan bicarakan lagi di mana orang ini akan berkemenangan. Sudah tahu Allah menyertai mereka dengan dahsyat, semua musuh dikalahkan, mereka menduduki Kanaan dengan kemenangan yang besar sekali. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berdoa menghampiri Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Semua berdoa menghampiri Tuhan. Tuhan sedang menjadikan engkau dari budak menjadi prajurit, dari budak menjadi tentara, dari budak jadi laskar. Karena ada jarahan di depan, ada Kanaan yang harus dimenangkan, ada yang dunia yang harus dimenangkan bagi Kristus, ada kehidupan kelimpahan yang harus kita alami, ada jiwa-jiwa yang harus dimenangkan, harus ada kemuliaan yang menutupi bumi. Dibutuhkan tentara-tentara Kristus yang gagah, bukan budak, bukan mentalitas budak. Saudaraku, minta Tuhan bebaskan saudara dari mentalitas kunomu, mentalitas budakmu, dan mulai disiplin sebagai laskar, sebagai pangeran, mau dilatih Tuhan untuk masuk perangannya pada akhir zaman ini. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Kita angkat kedua tangan kita katakan kepada Dia, di dalamku. Haleluya. Di dalam, oh yes, dalamku. Oh Tuhan, haleluya. Yesus lebih besar. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory di dalamku selama-lamanya. Saudara, kalau ada di antara saudara selama ini telah dibisiki iblis untuk jalan pintas, potong kompas, baik dalam pacaranmu, baik dalam kerjaanmu, baik dalam sekolahmu, potong kompas, nyontek saja, tidak usah belajar, nyontek saja, itu potong kompas. Saya ingin beritahu, mentalitasmu masih mentalitas budak, dan engkau perlu dibebaskan dari mentalitas perbudakan. Mungkin tempatmu sudah pindah, tapi mentalmu masih mental perbudakan. Itu sebabnya engkau tidak bisa kerasan, tidak bisa betah, tidak merasa at home dalam hadirat Allah. Itu sebabnya engkau tidak bisa menikmati hadirat Allah, oleh karena mentalitas masih mentalitas perbudakan. Bersihkan dirimu daripada mentalitas perbudakan yang selama ini engkau ada rencana potong kompas, jalan pintas dalam segala hal, mendengar tawaran iblis. Kita bertobat, kita katakan, aku berikan diriku kepada Allah, biar rencananya jadi dalam diriku. Meskipun aku harus berputar, tapi Allah punya maksud untuk menyiapkan aku masuk dalam peperangan dan kemenangan yang akan datang. Tuhan mau pakai saudara semuanya.
Tuhan mau pakai setiap saudara semuanya. Tapi siang hari ini mentalitas perbudakan harus dibuang sama sekali. Relakan dirimu untuk ikut menderita bersama Kristus. Relakan dirimu untuk didisiplinkan oleh Allah. Rela disiplin. Dan saya jamin Allah berjanji, setelah aku selesai membentuk engkau, Allah katakan, tidak ada kuasa apapun di bumi dan bangsa manapun di bumi yang tahan berdiri di hadapanmu. Dan ini firman untuk saudara juga. Gak ada kuasa dan bangsa apapun yang tahan berhadapan dengan engkau, kalau engkau rela mengalami pembentukan Tuhan dalam dirimu. Kita berikan diri kita, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan biarlah hadirat Allah menjamah, merubah. Mujizat Allah biar terjadi di tengah-tengah kita. Mentalitas kita dirubah oleh Allah pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Yesus lebih besar. Glory, haleluya. Yesus lebih besar. Oh yes, Lord. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Oh, Yesus lebih. Sembah Dia, sembah Dia. Izinkan anugerah Allah bergerak di tengah-tengah kita. Di dalamku selama-lamanya. Oh dalam shindia dalam kaya dalam shindia dalam. Oh haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Masuk dalam rohnya, biar rohnya akan perubahan dalam diri saudara. Haleluya. Oh, bergeraklah, bergeraklah di tengah-tengah kami. Robah mentalitas kami Tuhan. Sadarkan diri kami ini siapa. Kami adalah putra-putra kerajaan yang disiapkan di laskar yang gagah berani. Masuk dalam peperangan untuk mencapai kemenangan. Bukan mencapai kemenangan, membuktikan kemenangan Allah dalam diri kami. Kiralamu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang sungguh menggugah hati kami Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak mau sebagai manusia yang biasa-biasa saja, yang tetap di dalam mentalitas sebagai budak Tuhan. Sebab Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami yang sudah bebas, kami mau menjadi mental-mental pangeran, mental-mental anak-anak raja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sisa kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua bersama-sama mengatakan amin.